ini kita akan membahas di kasus tentang akademik ya. Kita akan angkat kasus sederhana tentang akademik. Kita akan membuat bootstrap ya. Kita akan membuat bootstrapnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat halaman-halaman untuk mengakses kasus-kasus latihan-latihan yang akan kita kerjakan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, kita mulai saja ya. Langsung kita buka editornya. Nanti di dalam satu folder ya, di dalam satu folder di sini ya, ada beberapa folder lagi, yaitu aset, kalender ya, kemudian konfigurasi ya, ini ya. Konfigurasi ya, kemudian icon ya, kemudian image ya, dan modul. Nah, untuk folder aset di sini karena ini kaitannya dengan Bootstrap ya, ini akan saya pack menjadi format zip ya. Kemudian kalender saya akan format menjadi zip, icon saya saya bungkus dengan zip, jadi satu ya, jadi nanti ada file tambahan yang harus diekstrak oleh Anda semua untuk membuat latihan ini. Kemudian icon ya, icon, image tadi ya udah ya. Nah, ini ada 4 berarti ya, ada 4 folder yang akan saya akan saya buat zip-nya ya. Yang dibuat paket nanti silahkan diekstrak saja. Kemudian baru Anda membuat halaman-halaman ini. Baik ya, yang pertama dulu ya, kita akan membuat halaman koneksi.php. Untuk membuat halaman koneksi.php ini sebenarnya koneksi.php ini bisa diletakkan di tidak harus selalu tidak selalu harus di folder. Tapi untuk kali ini kita simpan di folder config ya. Kita gunakan format untuk PHP 7 ya. Localhost, root ini masih PHP natif ya. Saya anggap ini sebagai PHP natif. Ada perbedaannya yaitu i, ada tambahan i di belakangnya ya, i semua nih ada tambahan i. Kalau untuk yang di bawah PHP 7 itu non i ya, karena kita menggunakan MySQL ya. Nah, berikutnya setelah membuat halaman koneksi itu membuat halaman indeks. Ini yang harus Anda kerjakan ya. Ini sedikit sekali ya. Ya sedikit ya. Nah, kalau koneksi nanti disimpan di halaman config ya. Di folder config. Jadi nanti Anda buat dulu folder config-nya. Nah, ini ya. Ini folder config. Nanti baru disimpan di folder config. Nah, berikutnya indeks. Kalau indeks tidak dibuat di halaman tidak dibuat di folder. Jadi yang dibuat di folder itu hanya config yang koneksi ya. Kemudian modul ya. Oke. Itu aja ya. Jadi yang lainnya itu tidak atau di luar folder. Untuk yang indeks di luar folder ya. Kemudian ada sini utama itu boleh katakan ini adalah halaman untuk halaman intinya diletakkan di sini ya. Nah, ini ya, ini formatnya sudah sudah menggunakan HTML5 ya. Ini pakai HTML5. Kemudian ini ada link-link ya, ini link ini untuk link untuk ke Bootstrap-nya ya. Ini nggak usah diubah ya nanti ya, ini nggak usah diubah karena ini sudah jadi ketentuan ya. Sudah jadi rumusnya lah ya, boleh katakan ini rumusnya. Kemudian ini ada kalender ya, kalender juga ada rumusnya ya, ini custom CSS. Kontainer ini untuk bagian kontainernya ya, jadi di dalam tabel kalau di desain web itu dibahas itu adalah ininya ya, kontainer tuh pembungkusnya ya. Ini di bagian header ya, di dalam kontainer ada header ya, ada header nanti ada bagian
apa namanya, bagian menu ya, kemudian ada bagian konten dan ada bagian footer. Ya, ini sederhana ya. Nah, ini untuk bagian menu ya. Ini kosongkan saja ya, ini walaupun ditulis ya, tapi nanti linknya dikosongkan. Home history, vision about us, portfolio juga nanti dikosongkan. Nanti yang dipakai itu yang di bagian menu sidebar ya. Nah, ini halaman titik PHP, halaman titik PHP ini untuk memanggil halaman. Nah, ini ya halaman PHP yang ini nanti ya, untuk memanggil halaman titik PHP. Kemudian, nah ini menu dashboard-nya ini ada di bagian sidebar ya. Nah, ini baru yang akan menu yang akan kita gunakan di sini ya. Data mahasiswa, data dosen, data jurusan, data mata kuliah, dan transaksi kelas. Saya harapkan ini bisa selesai ya, ini bisa diselesaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau tidak, ya ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lanjut ya di sini ya. Ini untuk bagian footer nih. Nah, ini bagian footer nih ada tambahan di sini untuk Bootstrap, jQuery dengan Google Apps ya. Ini rumus ya, nggak usah diubah karena di bagian apa namanya di Bootstrap sudah disertakan ini. Jadi kita nggak usah ubah ya, tinggal kita pakai saja. Nah, setelah membuat halaman utama, yang berikutnya ya, yaitu membuat halaman. Nah, ini halaman ini adalah jantungnya ya, jantung dari aplikasi ini ya. Kenapa dikatakan jantung? Karena ini yang akan mengatur ya. Ini akan apa namanya, akan disebar kemana. Contoh di sini mahasiswa, halaman mahasiswa itu ada di folder modul. Ya, folder modul, kemudian ada folder namanya mahasiswa, kemudian ada lagi namanya mahasiswa.php. Sebenarnya tidak mesti harus bikin foldernya 2 kali. 1 kali juga bisa, misalkan modul mahasiswa.php ya. Cuma karena sini modulnya ini ada dipakai berkali-kali ya, sini modul untuk mahasiswa, modul untuk dosen, modul untuk jurusan. Maka di sini sebaiknya ya dibuat lagi folder supaya untuk memudahkan dalam pengorganisasian. Ya, mahasiswa, kemudian mahasiswa.php, kemudian dosen, dosen.php, jurusan, jurusan.php, mata kuliah, mata kuliah.php, kelas, ya, folder kelas, ini kelas.php, ya. Ini kalau tidak ditemukan modelnya akan modulnya akan diarahkan ke sini, ya. Oke, setelah membuat halaman ini dilanjutkan dengan halaman mahasiswa. Ya, ini untuk halaman mahasiswa ini. Nah, ini yang agak banyak ya, ini lumayan cukup banyak ya. Tapi nanti akan saya coba tuangkan ya satu persatu nanti di bagian apa namanya eh, di tutorialnya ya, nanti di bagian tutorial ya. Ini karena ini cukup banyak sekali ya, ini cukup banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa itu akan selalu berpasangan dengan aksi mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk halaman tambah, di sini kan ada halaman untuk halaman tampil, ya, tambah, dan edit. Ya, ini edit ini, ya. Ada halaman tambah, ya, kemudian tampil dengan edit. Nah, untuk eksekusinya, ya, ini ada di halaman aksi. Nah, di halaman aksi ini sudah ada beberapa aksi yang dibutuhkan. Yang pertama untuk menghapus, ya, menghapus, kemudian yang berikutnya untuk menambahkan, ya ini tambah, ini untuk input data tabel mahasiswa, kemudian ini untuk update. Jadi apa ya, boleh katakan ini akan memicu dari halaman mahasiswa. Jadi mahasiswa.php itu akan berhadapan dengan aksi mahasiswa.php. Dan ini digunakan untuk satu kali, ya, satu kali hanya 2 halaman. Ya, artinya dari tambah, edit, hapus, ya, dan tampil itu hanya dibuat 2 halaman ya, 1 halaman untuk apa namanya, untuk menampilkan, 1 halaman untuk menjalankan aksinya. Jadi hanya 2. Sebenarnya hanya sedikit ya. 2 halaman sedikit sekali ya kita gunakan, kecuali ini masih menggunakan post. Metodenya post. Jadi kalau misalkan menggunakan get, ya ini nggak perlu halaman aksi mahasiswa yang jadi 2 halaman, tapi jadikan 1 halaman saja. Ya, itu untuk apa namanya, codingannya. Nah, ini hasilnya ya. Jika dijalankan hasilnya nanti seperti ini.
ya, ini ya hasilnya seperti ini ya. Nah, ini home tadi ya, history, vision ini kosong ya, ini kosongan ini tidak bisa di apa namanya, dieksekusi. Home ini untuk menampilkan ini ya, data ini ya. Apa, boleh katakan home itu untuk menampilkan isi dari halaman utama. Kemudian data mahasiswa. Nah, ini data mahasiswa ya. Nah, ini. Nah, ini udah saya tambahkan. Nah, ini untuk tambah data misalkan di sini ya. Ini bisa diisi ya, misalkan di sini 41 41 ya. Nah, ini ya sudah ada. Nama mahasiswanya itu adalah misalkan Nadia ya. Tanggal lahir tempat lahir misalkan di Cirebon. Kemudian tanggal lahirnya. Nah, ini misalkan lahir di bulan misalkan berapa ya? 2000 lah ya. 2000 misalkan bulan Oktober tanggal 28 misalkan ya. Nah, ini alamat lengkap misalkan ya Cirebon ya, sini ya. Ya, nama orang tua misalkan Irma. Ketikkan tambahan misalkan data tambahannya misalkan oke lah, nggak apa-apa lah. Simpan data mahasiswa akan tersimpan di sini ya. Nah, ini tempat tanggal lahir Cirebon ya, Cirebon lagi nama orang tua ya. Nah, misalkan ada untuk diedit ya, untuk edit ya, tinggal kita edit saja. Ya, misalkan ini tadinya kecil ya, hurufnya jadi besar Cirebon, atau misalkan Bandung ya, isi dengan Bandung ya, huruf besar misalkan Bandung ya, besar semua. Alamat lengkap di Cirebon ya, kita update ya, ini jadi Bandung ya. Kemudian kalau kita hapus ya tinggal kita klik tombol ini aja ya, hapus data ya, nanti diklik seperti ini, dihapus ya, jadi hilang ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan pada pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam 1 minggu ini ya ke depan. Jadi nanti untuk selanjutnya kita tinggal nambahkan dosen dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu saja saya kira untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf tadi apabila ada keterangan yang salah atau ucapan yang salah ya, kemudian saya kira ini bisa dikerjakan ya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.